nih, kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul minuman syaitan. Pasti. Coba kalau nggak percaya, lu cek musim-musim tuh. Betul nggak? Kenapa? Karena itu tuh sudah didoktrinkan sama mereka sejak kecil. Dari anak. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Oke, mungkin si Alwi ini coba jelaskan dulu bro, bagaimana relasi antara satu zat Allah 20 sifat dengan 99 nama itu, bagaimana itu? Itu terpisah itu? Atau satu dalam hakikat Allahmu? Coba Alwi. Jadi kegagalan kalian memahami Tritunggal karena kalian sama sekali buta dengan tauhid kalian. Tauhid kalian itu belum lulus uji. Tapi kalian bangga Allah itu satu. Satunya bagaimana kalian gak tahu. Tauhid itu sendiri sebetulnya dicuri dari kekristenan. Tauhid itu artinya kesatuan. Tritunggal itu tauhid. Nah, itu ada gereja tauhid di Ethiopia. Itu diambil itu di ininya. Karena di Al-Qur'an sendiri nggak ada kata tauhid itu. Yang jelas kami ada dasar kami mengetahui di Al-Qur'an itu jelas. Mana kata tauhid dalam Al-Qur'an coba? Tapi tentang hakikat Tuhan kami tidak diberitahu, Ya, karena kalau kita tidak mungkin juga menghampiri ketuhanan, tidak mungkin menghampiri Tuhan itu. Kalian itu sok-sokan menghampiri Tuhan, tapi dasar kalian tidak ada. Esa itu, gitu loh. Mana dasar kalian itu ada pribadi ini Tuhan? coba. Mana? Kalau Tuhan menghampiri manusia Mana bisa nggak? kalian? Coba. Kalau Allah menghampiri manusia bisa nggak? Aduh. Jawab dulu dong. Jangan ketawa kamu. Akan menghampiri Tuhan. Jawab aja. Allah menghampiri manusia bisa nggak? Jawab dulu lah Alwi. Allah menghampiri manusia bisa nggak? Menghampiri bagaimana? Coba dulu definisikan. Ya terserah mau menghampiri bagaimana. Bisa nggak Allah menghampiri manusia dengan caranya apapun? Ya bisa saja dia dengan. Oke bisa. Tapi kalau manusia menghampiri Allah bisa nggak? Tahu tentang dirinya. Sama seperti ini aja. Kalau Pak Jokowi ingin dengerin dulu kau, dengerin. Kalau Pak Jokowi ingin menghampiri saya, dia tidak butuh izin. Dia datang langsung bisa. Karena dia berkuasa atas aku. Tapi kalau aku menghampiri Pak Jokowi itu nggak bisa berdasarkan kehendakku. Harus mengikuti protokolernya. Ya dia nggak perlu jadi, dia turun sendiri. Dengerin dulu. Ada bawahannya menjelaskan tentang dia. Nggak perlu dia turun. Nggak perlu dia turun. Emang siapa mengatakan Allah Bapa turun? Kau gila kau. Ya kau tadi mengatakan seolah-olah Allah Bapa menghampiri melalui firman-Nya yang mewujud menjadi manusia, mengambil rupa manusia. Itu caranya. Jadi bukan kami yang menghampiri. Kalau Tuhan kalian Maha Kuasa, kenapa dia harus turun menampakkan diri atau berwujud manusia? Kenapa enggak? Kalau ada kata-kata di atas bodoh itu kuberikan padamu karena kau bebal, udah dijelaskan dari tadi. Muhammad nggak pernah ketemu Allah kok. Alwi, dengerin dulu Alwi. Ntar dulu, satu-satu aja dulu Alvan nanti ini. Coba, Allahnya yang disembah Abraham itu sama nggak dengan Allah yang kamu sembah? Allah yang disembah Abraham sama nggak dengan Allah yang kamu sembah? Ini di apa pengetahuan ini secara rasional kah secara empiris ini? Karena susah ini. Rasional kan empiris. Ini pertanyaan sederhana loh, kagak rasional. Allah yang disembah kenapa tidak ada pengetahuan empiris Abraham adalah Allah yang kamu sembah atau tidak? Kamu menyembah Allahnya Abraham, Allah yang sama apa tidak? Pertanyaan saya. Pertanyaan gampang loh. Kalau Ibrahimnya sama, kalau Abraham belum tentu karena kami tidak ada membahas tentang kitab kalian dulu. Sampai setnya soalnya cuma dari satu orang ini muslimin dari Muhammad. Ibrahim itu kan tertuju pada Abraham juga dalam kitabmu. Oh berarti kau menyamakan? Ibrahim itu kan Abraham yang KW. Ya berarti menyamakan. Ada kemiripan. Nah ya sudah berarti. Sekarang saya tanya sama kamu. Sejak kapan Ibrahim menyembah Allah? Terus sejak kapan Yesus menyembah apa? Ibrahim menyembah Yesus? Ibrahim bertemu dengan Yesus. Jadi bertemu menyembah. Jadi aku bertemu orang tua aku menyembah orang tua aku. Ini gitu. Makanya aku tunjukkan. Coba buka Kejadian 18. Kamu punya Alkitab nggak di situ? Nalar kalian ini kurang gimana ini?
Saya tanya, Allah yang disembah Ibrahim, Allah yang disembah Abraham itu bisa menjadi manusia. Allahmu bisa nggak jadi Jangan kau manusia? samakan dulu. Enggak ada patokan kami ke Abraham. Kami Ibrahim yang Oke, saya kenal. tanya, kalau Ibrahimu bukanlah Abraham KW, saya tanya, Ibrahimu lahir di mana? Ketawa. Jangan ketawa kok. Kalau Ibrahimu tidak mencoba kamu sama-samakan dengan Abraham di dalam Alkitab kami, Ibrahimu lahir di mana? Saya tanya. Siapa yang menyamakan? Kau yang bertanya itu seakan-akan kau menyamakan. Ibrahim itu tokoh sejarah apa tokoh dongeng? Ibrahim tertulis. Jadi dikatakan Saya diceritakan tanya, sejarah. Ibrahim dalam Quranmu tokoh sejarah atau tokoh dongeng? Kan suka katakan pernah dituliskan jadi sejarah diceritakan. Sebutkan Ibrahim lahir di mana, kebangsaannya apa? Nggak ada mereka. Sebutkan Ibrahim lahir di mana, berkebangsaan apa? Ya Ibrahim itu kan di luar Yahudi. Belum ada Yahudi, bangsa Yahudi. Saya nggak tanya itu. Kamu jangan bawa Yahudi. Saya tanya Ibrahim dalam Quranmu. Kenapa dihubungin sama Yahudi lagi? Tadi kamu katakan Ibrahim nggak sama dengan Abraham. Kok kamu yang menyamakan Ibrahim dengan Abraham saya? Kok kamu yang Di menghubungkan Quran Ibrahim pun dengan orang diceritakan Yahudi? Ibrahim dan orang Yahudi. Kau Saya tanya, Ibrahimmu itu lahir di mana, berkebangsaan apa? nanya yang aku tahu lah, yang aku tahu nggak bisa aku jawab. Karena bukan tokoh sejarah, tokoh dongeng gitu. Bukan tokoh dongeng, makanya kamu nggak tahu dia lahirnya di mana dan berkebangsaan apa. Orang silsilah Yesus saja salah. Sama kayak kamu tanya, Bu Sofi, Cinderella itu kira-kira orang mana ya Bu Sofi, Cinderella? Nggak tahu gue, orang namanya tokoh dongeng. Iya. Musa ketemu orang Samaria dari Hong Kong gitu. Itu kan tuh ceritanya benar-benar gombal bambu. Ya jadi apa dasar kamu mengatakan itu dongeng? Apa Ya, dasar kenapa pengetahuan apa? sejarah? Apa Nggak ada dasar sejarah. pengetahuan apa? Coba. Nggak ada sebutkan. sejarah Nggak itu ada sejarah halu yang aja tentang halu. Ibrahimmu. Oke, berarti pengetahuan empiris. Kamu secara rasional kamu tolak. Loh, Ibrahimmu tuh hidup abad keberapa? Saya tanya berkebangsaan apa? Kalau Iya, tokoh sejarah itu kan empiris. Pernah dialamin. Oh, berarti Ibrahimmu tidak nyata. Ya kalian yang tidak nyata, karena akan kalian tidak ada sejarahnya. Kalian bilang dongeng. Kalau Abraham kami tahu lahirnya abad keberapa, tahun keberapa, lahirnya di mana, berkebangsaan apa? Iya, Berbicara dalam apakah bahasa kau apa, kau kita tahu. hidup di sana? Hidup di sana? Loh, itu kan sejarah. Kami punya bukti arkeologinya. Iya, nggak bisa dirasionalkan karena kau nggak bisa nggak hidup di sana. Kalau kamu tidak mau saya mengatakan Ibrahim adalah tokoh KW daripada Abraham, KW-nya Abraham. Pertanyaan saya, kalau Ibrahim tidak ada hubungannya dengan Abraham dalam Alkitab saya, Ibrahim itu lahir di mana, berkebangsaan apa? Jawab. Kan aku sudah bilang kalau tidak ada jawaban, ngapain aku jawab? Aku tidak Ya tahu. berarti tokoh dongeng Ibrahimmu itu. Tokoh dongeng coba simpulkan. Tokoh dongeng itu artinya tidak ada. Gitu. Ada. Coba Apa kamu dasar sebutin sama saya. mengatakan kalau yang- Kamu yang sebutin sama saya. tidak Cinderella itu itu selalu berkebangsaan tidak apa, lahir kapan? Cinderella lahirnya kapan? Kau memiliki mengatasdasarkan karena tidak ada sejarah. Kalau nggak ada seseorang tokoh, kalau nggak ada sejarahnya berarti bukan tokoh nyata, betul nggak sih teman-teman? Ya setuju. Ibrahim masa ke Mekah sih. Diriin itu Ka'bah. Nggak mungkin itu orang nggak pernah nginjak sana. Kamu sebutin dulu Ibrahim itu lahirnya di mana, berkebangsaan apa? Namanya nama Abraham kami. Diketawain nama Pitik tuh lo. Kau saja sudah salah logika kau. Kau bilang harus mempunyai sejarah. Allah Bapakmu itu Ya. nggak ada sejarahnya, tapi kau percaya itu. Kota Mekah aja juga nggak ada kok itu baru abad Kau ke-8. ini logika fallacy kau ini. Belajarlah logika dulu. Oh, Allah Bapa kami menyatakan diri dalam sejarah. Iya, ada nggak Buktinya sejarahnya? dia Ada nggak pernah dia turun? menyatakan diri di dalam Menyatakan realitas diri, tapi kau pernah sejarah. nampaknya Yang gimana? lebih parah Kau si menyatakannya. Allahmu, nggak ada yang pernah lihat. Nggak pernah berbicara langsung pun nggak pernah. Bahkan nanti kau bilang Isra Mi'raj, saya tunjukkan di hadis dan di kitab itu mimpi. Gendul. Lari. Kamu tuh lari-lari. Iya, sama Jibril. Kamu yang mau tanya Oon. Alwi, kau yang lari-lari dari tadi yang ku dengerin ini, goblok kau ah. Nah, gitu. Menghakimi. Laskar, pelan-pelan aja nanti rumkat. Siapa tadi ngomong? Gak usah inilah, jangan terlalu. Enggak, coba lu tunjukkan dasar kalian. Seakan-akan kalian menghampiri Tuhan itu mana? Ini goblok kali ya. Saya tanya, Abraham, Allahnya Abraham itu bisa jadi manusia di dalam Alkitab saya. Allahmu bisa nggak?
dia tidak menceritakan dia pernah menjadi manusia. Jadi nggak harus kau katakan apa yang Iya tidak kau berarti ketahui. kamu menyembah Allah yang nggak ada. Nggak. Kau ini gimana? Kok Nggak ini ada itu gimana? harus apa? Loh, Apa dasarmu mengatakan nggak ada itu? Apa ya Allahmu nggak dasarmu? nyata, Allahmu tuh halusinasi. Berarti kau dasarkan yang ada itu harus terlihat. Iya, Allah kami nyata. Allah kami mendengarkan Goblok kau suaranya itu, bisa goblok terlihat. kau itu. Akalmu Ya, kau mana yang goblok. tunjukkan. Buka tunjukkan sama laptop, kamu. buka kameramu. Tunjukkan otakmu, apa akalmu. Goblok kau. Pikiranmu mana? Udah pakai yang penting udah jelas lah. Udah. Nah, kalau logika Tunjukkan ini. ya. Dasar kalian aja tidak ada menghampiri Tuhan itu. Sekarang saya Tidak tanya ya, pribadi Tuhan. di dalam Alkitab saya, Adam itu bertemu dengan Allah. Di dalam Quranmu Adam bertemu Allah nggak? Lari lagi. Kamu tunjukin nih bahwa Allahmu itu nggak nyata, nggak ada tuh halusinasi. Buka lu kameramu, tunjukkan akalmu mana. Kalau memang ada itu harus terlihat. Allahnya itu Allah tuh, Allahnya orang ayan itu. Kalian gimana mau otaknya logikanya sehat, menuhankan manusia? Dasar Orang dibilang goblok. jembatannya. Saya tanya sama orang diatur. Kristen, ada nggak kita menuhankan manusia, teman-teman? Nggak ada kita menuhankan. Cuma orang ini nggak ngerti. Yang ada Tuhan jadi manusia. Jangan ketawa-ketawa kau. Berkali-kali Iya, kita karena bilang logika kalian itu, kita goblok. sehat. Ketololanmu kamu itu. Berarti di Sehat. dalam Quranmu tidak ada satupun yang pernah melihat Allahmu dan mendengar suaranya Allahmu, betul? Memang Allahmu tuh nggak ada. Alkitab Taurat Musa mengatakan begini. Inilah bedanya Allah bangsa lain dengan Allah berhala. Allahnya Israel adalah Allah yang menyatakan dirinya dan memperdengarkan suaranya. Mana Allahmu? Mana? Allahmu mana? Mana akalmu? Pikiranmu mana? Coba lihat kau apa, buka koinmu. Tunjukkan akalmu mana. Kalau Ini memang goblok ada lagi itu harus dia. terlihat. Allahmu Kalau- mana? Tidak ada yang pernah mendengar suara Allahmu. Indra penglihatan, indra pendengaran itu terbatas, botol. Ya Kau kok ini yang gimana? botol? Karena Allah kita itu bisa menyatakan dirinya. Dia memang adalah roh, dia tidak terlihat, tapi dia punya cara untuk menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Kamu ketawa. Penyembah batu ketawa. Ketika Mamat mati diracun aja ya, kena racun lah maksudnya. Itu kemana Allahmu? Ali, mana Allahmu? Itu karena diceritakan, karena diracun itu biar ada sebab kematiannya. Nggak mungkin. Kemana Allahmu? Nggak mungkin manusia itu supaya ada sebabnya, makanya dikatakan dituliskan di Karena hadis apa dituliskan. katanya Nggak ada. Mamat ini itu kekasih Allahmu. Kemana Allahmu? Kau jawab aja itu. Itu Mamat juga kena kualat itu. Bermuawalah sama Jangan. beta-beta. Karena rahasia. Ya biar aja nggak apa. Lanjut. Karena Nabi Muhammad itu bukan hak milik, jadi bebas. Yesus pun bukan hak milik, jadi Ini bebas dibahas. kalian yang di atas nggak tahu bernarasi, saya turunkan ya. Nanti tolonglah kalian ini. Bahas aja nggak apa. Yesus bukan hak milik, Nabi Muhammad bukan hak milik, bahas aja nggak apa-apa. Saya tanya sama kamu. Mana-mana. Saya tanya sama kamu. Kalau menurut kamu seorang nabi itu bisa disantet atau disihir apa enggak? Ya bisa juga lah. Orang kuasa itu kan dari Tuhan sebetulnya. Santet sama black magic, sihir itu ilmu hitam apa bukan? Apa? Santet atau sihir itu ilmu hitam apa bukan? Iya, Berasal dari Tuhan apa dari setan? dari Tuhan. Semua kuasa dari Tuhan. Jahat kayak baik, apa Berarti gelap Allah terang. kok bisa nyantet Muhammad. Sekarang kalau Allah santet dan kuasa black magic itu dari Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa Allahmu menyantet dan menyihir Muhammad? Iya, artinya ada hikmah. Ada hikmah dalam itu. Karena Nabi Muhammad apa terkena sihir, ada hikmah, berarti ada apa peran Tuhan, peran Allah. Kau ini nggak ngerti, memang otakmu memang rendah, memang SDM rendah. Memang apanya perannya apa iblis apa. Coba aku tanya dulu kamu. Cuma Yang itu berbicara kepada Musa dari sebatang pohon itu siapa? Di dalam Nah. Quranmu. itu kan Coba. apa objeknya pohon. Sama seperti Ya aku oke, yang berbicara dari HP. sebatang pohon itu apa? Aku HP ku ini sebagai tempat keluarnya suara. Oh, jadi Allahmu berbicara melalui sebatang pohon. Allahmu di mana waktu itu? Ya mau di samping kanan, mau di samping kiri, di atas, di bawah.
Oke, di mana waktu itu Allahmu ketika berbicara kepada Musa secara teks di situ dikatakan nggak ada dikatakan Allah berbicara melalui pohon itu, tapi dari sebatang pohon. Dari sebatang pohon artinya dari situ. Iya dari situ berarti Allah ada di sebatang pohon itu kan? Ya iya, tapi nggak tahu kita di mana. Oh, Nggak berarti di mana. pertanyaannya mana lebih besar Allahmu daripada pohon? Aduh, Aduh. Aduh. kan nggak dijelaskan di situ. Jawabannya Di situ jawabannya kan lihat. dijelaskan. Aduh, katanya langsung aduh dia. Coba jawab. Mana lebih besar Allahmu dari sebatang pohon itu? Kok bisa Allahmu berbicara di sebatang pohon itu? Itu kan Yang hanya lucunya, suaranya keluar. Gimana? Lo Allahmu berbicara dari sebatang pohon itu kok. Iya. Ya kalau suara kenapa harus dari sebatang pohon itu? Iya, biar ada objeknya. Dari mana, arah mana keluar. Biar Oh, kita tahu. sakit sudah kau. Gimana? Salah rupanya apa yang kurang itu. Udah bingung dia. Berat, sulit, sudah sulit. Kalau Yesus itu betul-betul Allah, betul-betul manusia, makanya Yesus itu memberikan jalan paling praktis, nggak kayak iblis kasih jalan rumit, sulit, dibikin susah. Kalau tanya konsep ketuhanan ke mereka itu kayak Kak Alwi ini kurasa nggak akan nyampe. Itu menjelaskan Iya. tentang Musa ketemu Allah itu aja dia nggak akan mampu. Kenapa? Itu kan yang ditemuin Musa Allah, pohon atau jin. Karena kalau nih ya kau tidak akui yang ditemuin itu Musa itu adalah Allah, berarti itu jin. Kenapa? Karena suara yang dari pohon itu hanya jin. Itu ada di hadismu. Pertama, kalau kau tidak ketemu bahwa pohon di situ menjadi objek untuk Musa bisa ketemu dengan Allahmu, ya, kau pun itu tetap salah, nggak akan bisa jawab. Kenapa? Ya, bagaimana orang bisa tahu di situ ada Allah kalau nggak ada pohon? Kalau sekarang logika, ada suara yang ngomong, nih, nggak ada makhluk atau benda di depanmu. Berarti yang ngomong itu siapa? Pasti orang akan mengatakan itu jin, betul nggak teman-teman? Karena nggak ada objek yang ditemuin di situ. Makanya di situ pertanyaannya balik ke begini, Alwi. Nah, yang ketika Musa temuin itu siapa? Allah. Berarti Allah mau turun ke bumi. Nah, ketika Allah mau turun ke bumi ini bagaimana ini? Itu loh. Bisa nggak kamu menjelaskannya? Allah mau kata mampu nggak turun ke bumi? Kalau dia benar turun ke bumi, kau harus mengakui dia menjadi apa? Dia ya, menjadi makhluk yang adalah pohon. Kalau tidak, dia menjadi apa? Jin. Kenapa? Karena Allah mau jelas katanya kan di Arsy. Ya, Allah kalian tuh Esa. Betul nggak? Coba, bisa nggak kau jawab? Mana ayat itu dikatakan Allah berteofani? Aku nggak bilang Mana? teofani. Kau Nah, jawab pertanyaanku. tadi seakan-akan kau Siapa yang ditemuin mengarah ke teofani. Allah? Makanya aku bilang tadi, kau ngerti nggak di Belajar sini? membaca lagi ayatnya. Coba, Tuh, kau baca. ngerti nggak? Coba kita tanya aja, kau ngerti nggak arti teofani? Iya, ngerti nggak? Coba ngerti nggak teofani? Allahnya aja zat, gimana berteofani? Allahnya the zat. Iya, makanya. Jin Bril. Kau harus paham dulu. Kalau kau ngerti teofani, baru saya kasih datanya. Ngerti nggak arti teofani? Berubah. Berubah. Kalau berubah itu Power Ranger. Berubah itu teofani itu artinya Allah menampakkan diri. Di mana Allah menampakkan diri? Contoh, Allah menampakkan diri kepada Abraham, menampakkan diri kepada Musa, menampakkan diri kepada Nuh, menampakkan diri kepada Yakub. Ada. Itu namanya penampakan ilahi, teofani itu. Jadi Allah sosok yang ilahi, teofani dari firman-Nya itu hadir, bisa bercakap-cakap, bisa dilihat. Bahkan waktu Abraham kasih makan bisa teofani itu. Jadi kalau di kau kan nggak ada teofani kan? Yang ada di kanda kau itu apa? Jadi Jibril sentrisnya kalau kau. Semua serba Jibril. Ada. Nah, malaikat Jibril apa? Mau berubah jadi manusia yang sempurna. Di mereka Iya, ada. malaikat Jibril yang berubah, malaikat Jibril yang ngomong. Tetapi Allahmu itu nggak pernah menampakkan diri. Pernah nggak dia menampakkan diri ke Nabi Muhammad? Pernah. Kalau mereka ini Bang Herbert, kalau kita kan inkarnasi, kalau mereka itu pohonisasi katanya istilahnya. Yang terbaru ya Albi ya. Iya, waktu Musa ketemu Allah Ahli itu dulu loh. lah apa itu berbicara dari sebuah pohon, apa itu bergenesis, apa berteofani. Ya Mana itu ada nggak bergeneosis? bisa. Mana ada geneosis? Ya, manggil geneosis. Karena apa? Karena memang cerita Musa bertemu dengan Allah tuh kamu nyontek dari kitab Keluaran. Aslinya tidak ada pohon bicara, betul nggak teman-teman? Betul, Ya iyalah, betul mana sih. ada pohon Salahnya bicara. Makanya mereka. kamu susah payah menjelaskan pohon bicara di dalam Quranmu itu. Kenapa? Karena kamu tuh baca kitab dongeng.
Iya, karena itu kekuasaan Tuhan, nggak mungkin akal kita sampaikan Bukan, kekuasaan karena Tuhan. kita kisah Musa bertemu itu bukan begitu kisah aslinya, Toil. Bukan Musa dengar pohon bicara. Makanya kamu susah Jadi payah kan menjelaskan keluarnya itu, itu nggak bukan ngerti-ngerti kitab kamu kamu. Kenapa kamu bisa jelasin. menjelaskan Tuhan menampakkan diri? Kenapa? Ngomong apa dia? Ngomong apa dia? Penafsirnya itu bukan Tuhan, malaikat yang menampakkan diri itu. Ngomong apa sih orang ini? Ngomong apa Iya, kau? penafsir kita perjanjian lama itu bukan malaikat yang Perjanjian lama disebutkan, nggak ditafsir, bukan tinggal Tuhan dibaca tapi kok malaikat. ditafsir. Ngomong apa kau si Iya, Alwi? karena itu Nggak kitab nyambung orang nih itu. orang. Kamu tuh ngomong apa? Nggak nyambung kau. Enggak, kau ini ngebahas apa sih Alwi? Dibahas tadi Musa dengan itu ketemu Allah, pohon, itu loh. Iya kan kalian menjelaskan kalau di perjanjian lama itu Tuhan yang menampakkan diri. Cuma kan orang yang pemilik kitab sebenarnya bukan itu yang disampaikan, tetapi malaikat yang menampakkan diri, bukan Tuhan. Bukan, firman itu juga disebut utusan. Malaikat itu bukan Jibril Mikael di dalam Alkitab saya. Ya, Hancur, Alwi ini hancur dia. strikernya Bu Sofi, Al enggak. Mekah ini. Ini kau ini menjelaskan tentang Quranmu atau apa ini barusan Jangan kau pernyataanmu Alwi? jelaskan Alkitab saya. Malak Yodevave itu artinya utusan Bapa. Dan utusan itu adalah Yodevave itu sendiri. Karena firman Bukan, itu yang diutus aku ke maksud. bumi. Kamu jangan jelasin Taurat itu kitab kan saya. punya orang Kamu Yahudi. jangan jelasin kitab Keluaran saya. itu punya orang Yahudi. Kamu jelasin Kenapa kalian yang kitabmu menjelaskan? sendiri. Bagaimana pohon bisa bicara dan ngaku-ngaku dia Allah. Itu yang kamu jelasin. Apa sih? Kadang-kadang kesian ngeliat strikernya Tuhan. Yang ku maksud Memang, itu kan Pak perjanjian Ovan, lama itu kita kitab orang muslim Yahudi masih yang kasihan ya. di kitabmu. Ditipu Kenapa berabad kalian abad tuh dengan kitab menjelaskan itu dongeng ini. Tuhan yang menampakkan diri? Karena Ditipu orang berabad Yahudi abad. sendiri itu malaikat yang menampakkan Seumur diri, hidup bukan juga Tuhan. sehari-harinya penuh dengan ritus, mau melangkah kaki mesi ini, Gondongmu. apa Ya. masih baca-baca Di Keluaran 3 itu dia berkata, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Goblok. Itu adalah teofani daripada firman Tuhan yang diutus. Malak itu hanya utusan. Utusan apa? Utusan dari sorga. Dan utusan itu adalah firmannya sendiri. Namanya juga Yodevave. On kau. Makanya di situ dia berkata, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutupi wajahnya sebab dia takut melihat Allah. Betul? Betul Bu Sofi. Itu Allah sendiri yang menampakkan diri berteofani dalam rumah manusia. Dia diutus dari surga ke bumi. Firman itu. Tidak, orang Yahudi tidak mengatakan seperti malaikat katanya, bukan. Ya udah Alwi buka Quranmu aja tuh, Imron 55 itu. Itu jelas ditulis tuh pengikut Isa itu lebih unggul dari semua yang lain. Makanya Bu Sofi itu Maksudnya? unggul dari semuanya. Maksudnya? Jelas ketika di Keluaran 3 Musa bertanya, siapa namamu yang Musa? Akulah aku. Ada malaikat berkata begitu. Ada malaikat mengatakan akulah aku yang sudah ada sejak kekal, ada. Akulah Yahweh Allah Abraham Allah Ishak Allah Yakub. Ada malaikat ngomong begitu, ngaku-ngaku dia Allah. Ya bisa saja dia menyampaikan apa yang mau dikatakan Tuhan. Aku adalah aku, disampaikannya itu Karena dari memang mulutnya Yesus sendiri Allah. dengan Dialah pesan aku. Tuhan. Dialah yang menampakkan diri kepada Musa di Keluaran 3 itu. Kamu nih gimana sih ego ini? Ngawur. Ngarang-ngarang. Loh, Bapak itu Bukan tidak pernah ke 55, bukan bumi. 55. Dia menampakkan diri kepada para nabi melalui firman yang diutusnya ke bumi. Baca itu, Dabar Elohim itulah yang menampakkan diri kepada para nabi. Ngawur kau. Makanya itu berkata, akulah aku. Karena dialah yang menampakkan diri kepada para nabi di dalam perjanjian lama. Bapak nggak punya wujud, Bapak itu roh kok. Gimana kamu mengatakan Bapak itu Di bisa ke situ bumi? belum ada Yesus dudul. Kau ini. Yesus berkata, Yesus. Abraham melihat hariku. Yesus berkata, Abraham melihat hariku. Lalu orang Yahudi mengatakan, bagaimana mungkin usiamu belum 50 tahun kamu sudah bertemu Abraham? Lalu Yesus berkata apa? Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Betul teman-teman? Betul Bu Sofi. Ya. Itu di Melkisedek itu kan juga roti dan anggur menunjukkan kepada Abraham, itu kan juga tanda juga. Yesus berkata, Abraham melihat hariku. Abraham ketemu aku. Lalu orang Yahudi berkata, bagaimana mungkin usiamu belum 50 tahun kok kamu udah ketemu Abraham? Iya, kenapa Yesus mengatakan itu? Ya karena mereka sama utusan, sama-sama yang dekat kepada Tuhan. Makanya saling melihat itu. Bodohmu bau minyak. Kalian ini. Jelas-jelas Yesus berkata sebelum Kalian Abraham liar jadi aku sekali sudah ada. memahami ayat-ayat. Sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Dia sudah ada sejak kekal sebelum dunia dijadikan. Yohanes 17 ayat 15. Yohanes 17. Aku pun sudah Yohanes ada 17 ayat sebelum 5. aku ada di Yohanes dunia, aku 17 sudah ayat ada. 24. Ini kau ngalor ngidul, aja kau dengarkan itu Alwi.
Itu dalilnya semua. Iya, aku Kau pun ditanya, sebelum di dunia ini aku sudah ada. jangan banyak bicara kau aja nggak keluar dalil dari tadi. Kau dengerin aja. Buat Alwi buka Imron 55 deh tuh, baru ketahuan deh tuh. Kenapa Kristen lebih unggul. Masuk akalnya tuh. Gak usah lari kemana-mana tuh. Imron 55. Ya, Lari silakan. kemana-mana. Ntar dulu Alvan, gak usah lari kemana-mana. Tuh. Nah, kita pakai Quran jadi aja. Kan yakin sama Quran. Iya, dia kan gak usah lari kemana-mana. Nah, Gak usah lari kemana-mana. Itu aja dulu. Kau tadi yang Al-Qasas 30 itu tadi. Kau itu udah paham gak? Itu siapa yang ditemuin Musa di situ? Allah, pohon, atau jin? Biar kau paham. Itu loh. Kenapa? Karena katanya kan Allahmu di arsy. Kalau di arsy, otomatis kan Allahmu kan nggak mungkin ke bumi ini. Itu loh. Ya nggak sih? Nggak mungkin. Kalau dia ke bumi ini, kan Allah kalian tidak bisa menyerupai makhluk. Buktinya dia tuh jadi pohon. Dia berkata, aku adalah Allah. Gimana tuh? Itu aku adalah Allah loh. Dia dari pohon loh, ngomong gitu loh. Itu apa itu? Allah yang ditemuin Musa? Atau apa? Kok bisa jelaskan nggak? Katanya Allahnya di arsy. Gimana Coba kok kamu jelaskan? jelaskan, Allah itu di arsy apa di dalam pohon itu? Ngumpet. Iya, di Al-Qasas 30 itu gimana? Allahmu di arsy apa di pohon? Betul nggak Bu Sofi? Itu dipertanyakan, biar kau paham. Kemudian temanmu mengatakan Allah di balik pohon. Allah ngumpet di belakang Kemarin pohon. iya. Allah itu artinya bukan memuat di satu tempat. Ah, kau ini mana-mana aja. Tidak satu tempat itu kenapa Allah ada di pohon itu loh? Berarti maksud itu ayat itu salah. Itu loh jelas-jelas dia berkata aku adalah Allah. Itu loh makanya kau Dia tanya itu bawakan dalilnya. Ustadmu kau tanya tuh, Ustadmu pun pasti bawa ke sini, pasti mabok dia kalau suruh tanya jelaskan ayat ini tuh. Udah jangan kan Apa Ustaz, sih, aku saja pun kalian bingung. Aku sih bingung lah Tunggu, kami orang kok nggak tunggu. bisa jawab. Itu yang ditemuin si Musa siapa? Allah, pohon atau jin? Biar kau paham gitu loh. Kenapa Allah nggak mungkin ke bumi ini? Kenapa Allah di arsinya? Betul nggak? Kalau Allah di arsinya, nggak mungkin dia bisa ke pohon itu loh. Itu, ya nggak? Biar kau paham. Apa artinya Allahmu itu? Allahmu bisa nggak untuk mahadir? Itu loh. Tunggu dulu, Atau pertanyaan kamu di mana? bertirfani. Di mana Allah itu sebetulnya kan? Pertanyaan kamu di mana Allah itu sebetulnya? Jawabannya Waktu dari surat Musa dengerin. surat Qaf ayat Waktu 16. waktu Musa ketemu Allah ya di Al-Qasas 30 itu, pertanyaannya adalah Allahmu ada di arsinya apa di pohon itu? Itu kan pertanyaan Bu Sofi. Iya dia kan Itu maha kuasa. pertanyaannya. Di mana-mana dia bebas lah. Kalian ini. Kau ngerti nggak? Berarti kalau kata Kalau Allah kalian dia di nanya arsinya tempatnya berarti di itu mana, salah. jelasnya di mana? Bukan Berarti itu salah, salah ini dia di dijelaskan arsinya. di mana? Di mana itu Allah itu sebetulnya? Jawabannya ada di surat Qaf ayat 16. Ya kau Allah jawab lah, kau lebih dekat bacakan. dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi kita. Wah, ini Bu Sofi yang jawaban kemarin Bu Sofi dekat urat nadi katanya Bu Sofi. Yang kamu Lebih dekat dari urat nadi maksudnya Iya. Allahmu itu ada di urat nadi samping urat nadi saya atau apanya? Apa yang ada di samping Iya. dekat? Kamu bilang apanya yang dekat? Jari-jarinya, Prakteknya mesti ke arah kakinya, barat. apa yang dekat? Coba. Prakteknya nggak bisa ngadep kemana, nggak bisa ngadep bebas itu doanya. Ya buktinya kamu harus selalu menghadap Iya. si batu hitam kok. Ke Baitullah katanya. Allahmu Teorinya di itu urat nadimu, di Baitullah, apa di arsy, apa di mana? Apa di, kalau Allahmu lebih dekat Iya. daripada urat nadimu, kira-kira waktu kamu ke toilet, Allahmu ada nggak di toilet? Ya ngikut lah Bu Sofi, urat nadinya nggak mungkin lepas kan? Ngikut lah. Masa lepas, betul nggak Pak Dedru? Ikut ke toilet. Makanya aku bilang, ini kalian biar, makanya orang ini nggak ngerti apa itu arti teofani. Betul, dia tuh Makanya bahasa kalian susah. pun nggak bisa mengenai. Allah lebih dekat daripada urat nadi. Terus kalau teorinya tanya, kalau lu ke toilet, nggak bisa salah lu kiblat. ke toilet, Allah lu di toilet nggak ada Bu, Allah nggak di toilet. Berarti Allah lu tinggal di luar. Masa Iya, Allah makanya ke masjid bingung tinggal di kan. luar. Heeh. Bingung orang ini menjelaskan bagaimana firman Allah itu bisa menjadi manusia Bu Sofi. Kenapa? Dia menjelaskan ini nih. Permisi, Allah ketemu saya Musa pamit itu dulu, orang punya bagaimana? HP ambil. Oh iya, makasih Pak Alhili, Tuhan Yesus berkati. Bingung kalian menjelaskan kan? Pamit dulu Ketika, ya. iya Pak Alhili. HP-nya istri. Ya, ya makasih. Tuhan Yesus Oke, selamat berkati. pagi. Ya selamat pagi Pak. Shalom. Iya. Bingung kalian kan? Karena kalian tidak bisa menjelaskan bagaimana Allahmu bisa sampai ke bumi ini itu loh. Itu yang sampai ke bumi ini siapa? Allahmu kah? Atau firman-Nya kah? Atau apa?
Itu loh. Bisa kau Jinril, jelaskan jinril. nggak? Iya mabok. Pantas kalian nggak bisa mengerti bagaimana firman Allah itu bisa menjadi manusia gitu loh. Kenapa? Menjelaskan Musa ketemu Allah aja kok nggak bisa. Siapa yang ditemuin Musa? Allahmu ada di arsy kah atau ada di pohon itu saat itu? Silakanlah kau jawab. Ayo Mana, Alwi, kau ditanya langsung diam 1000 bahasa. Tapi kalau kau di framing langsung nangis-nangis kau. Kasih permen aja deh. Iya, kasih kopi ke Alwi ya teman-teman ya. Iya, Kopi, kasih permen permen. apa, biar dia semangat ini. Ya bingung kan kalian kan? Itu kau dibacakan aja Al-Qasas 30, yakin kau nggak paham. Bagaimana Allahmu yang katanya adalah Esa dan berada di arsinya, bagaimana bisa dia sampai ke bumi ini? Ketika dia ke bumi ini, apakah itu Allah, pohon, atau jin? Itu Kalau loh. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi, Allah ada di urat nadinya Musa. Ngapain lagi Musa dipanggil-panggil dari jauh? Musa, Betul, Bu Musa, Sophie. Musa. Lalu dia tengok-tengok, mana nih? Ada pohon bicara. Katanya Allah di urat nadi. Allah tuh di urat nadi apa nempel di pohon? Gue tanya sama lu. Iya, nggak perlu kan Allah ke pohon itu. Orang udah di urat nadi. Alwi. Itu Udah karena dia udah kamu nggak pingsan. tahu bahwa Allah itu roh. Itu karena kamu nggak tahu bagaimana caranya Allah menyatakan dirinya di bumi ini. Orang Yahudi lebih tahu. Makanya baca Alkitabnya orang Yahudi. Lu baca kitab dongeng. Jadi bingung. Allah itu di arsy apa di urat nadi? Bingung dia jawabnya. Gua tanya, kalau Allah di urat nadi, waktu kamu ke toilet ke kamar mandi, Allah mau ikut nggak? Nggak ikut Bu Sophie, Allahnya nggak ada. Bu Sophie, lantas ketika Muhammad mengatakan urat nadiku terputus, loh Allahnya kok di situ juga gitu. Iya, Pas dia lagi itu ya, di saat terakhirnya itu juga kan? iya. Urat nadinya tuh. Iya, Nabi Muhammad waktu diracun dia bilang urat nadiku terputus. Tuh apa Allahmu terputus juga tuh? Allahmu di mana? Karena Allahmu ikut urat nadi. Jangan-jangan Allah yang mutusin urat nadinya Muhammad. Bu Sophie, aku jadi ketawa. Alwi. Coba kau jawab dulu Alwi. Dia lagi telepon Ustadz kayaknya Bu Tunggu. Sophie. Urat Tunggu, nadinya kalau jangan-jangan gitu, Bu. putus juga dia. Mabok dia jawabnya. Al-Qasas 30. Iya, Gini kalau ya. Allah di urat nadi ngapain lagi Musa diseru dari pinggir lembah sebelah kanan tanah yang diberkati dari sebatang pohon. Musa, Iya. Musa. Musa Nggak nengok-nengok. perlu jauh-jauh ya. Nggak perlu Siapa itu? jauh-jauh. Ada jin, ada pohon bisa ngomong. Kalau gue ada pohon bisa ngomong, mah gue lari. Pak Dadru, apa reaksi Bapak ketika Bapak ada mendengar suara Dadru, ada tetang pohon ngomong gitu. Bapak nih, dia ada kuntilanak tuh di pohon itu, betul nggak? Benar. Lari aku. Aku langsung lari Bu Sophie. Apalagi kalau nggak ada pohon di situ Bu Sophie. Ada suara nih, nggak ada pohon. Lebih lari aku terkencing-kencing kurasa. Serius, rumah-rumah angker, ada. rumah-rumah angker tuh kayak begitu. Mama aku tuh pernah denger dia Iya. dipanggil waktu pagi, dia suka nyiram tanaman. Dipanggil waktu pagi dari sebatang pohon. Tempatku tuh ada pohon palem. Suaranya dari sebatang pohon itu, pohon palem. Manggil ibuku. Panggil namanya. Pastilah takut itu. Itu nenek Kunti, betul. Pasti ada menghilang dia. Diculik sama si Dia Kunti. ada kerjaan kayaknya Bu Sophie mabok. Bahas Al-Qasas 30 bingung dia. Naik lagi Alwi. Lagi ada kerjaan kali. Ayolah yang Islam yang oten mau naik bertanya silahkan. Nungguin yang Islam datang. Si pelurus, si Ikhwan ngakunya cerdas, tepuk tangan dia, sering tepuk tangan buat dirinya sendiri. Iya, Abraham itu memang mengikuti syariahnya Musa. Musa lahir tahun berapa? Abraham lahir tahun berapa? Ngelindur loh. Masa Musa apa Abraham ikut syariatnya Musa gundul? Jarak 400 tahun lebih. Lebih parah lagi Musa mengatakan Yusuf ngikuti syariah Islam. Mbak, ampun. Terus ku tanya, syariah Islam itu tahun berapa nih? Tahun 900 Masehi ini, data dari ulamamu, dan masih berkembang lagi selama 1000 tahun. Hukum-hukum dan cara Islam. Yusuf lahir tahun berapa? Dia bilang, tahu nggak? Mesti tanya apa? Bu, syariah Islam sudah ada sejak zaman Adam. Ditarik lagi sama dia sejak zaman Adam, Pak Erben. Adam mengikuti syariah Islam, coba bayangin.
Iya, ya. Jadi bagaimana ini si kolok-kolok ini? Kok mereka bisa begitu terbrainwash-nya ya Pak Erben? Iya, karena memang sudah dari sejak kecil kan. Dan mereka diajar hanya bisa baca. Selain itu kan kekuatannya kan mendengar dakwah, mendengar cerita, tapi tanpa pernah memvalidasi cerita. Oh, ini hebat ini cerita gitu kan. Tapi nggak bisa divalidasi. Muhammad memberi makan orang buta. Ternyata itu cerita dongeng anak-anak pengantar tidur. Ya itu, tidak ada di Quran kan. Makanya di Muslim ini seperti, dulu ingat nggak waktu kalau kita SD disuruh menggambar pemandangan. Pasti satu kelas tuh gambarnya sama, betul nggak? Iya. Dua buah gunung, ada matahari tengah-tengahnya, ada sawah di bawahnya. Ya nggak? Rata-rata dulu, zaman kita. Iya. Makanya Muslim kalau naik ya, dia belum ngomong aja aku udah ngerti. Saya mau berdebat dengan orang Kristen. Saya mau mendebat Ibu Sofiatul, pasti nih, mengenai konsep ketuhanan. Selalu begitu. Itu mulai dari Abdul Somad, Adi Hidayat sampai yang paling kroco, itu yang tinggalnya di daerah yang sinyalnya kadang-kadang nyala, kadang-kadang putus. Yang dibacakan selalu pertama surat Al-Ikhlas, siapa enggak? Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Iya, begitu naik ke komanya Kristen, saya mau berdebat tentang konsep ketuhanan. Langsung gini nih, kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul minuman syad. Pasti. Coba kalau nggak percaya, lu cek musim-musim tuh. Betul nggak? Kenapa? Karena itu tuh sudah didoktrinkan sama mereka sejak kecil. Dari anak-anak. Gue waktu itu lagi di klinik, lagi nunggu dokter nih. Anak umur 4 tahun nggak usah jilbaban gitu, anak cewek. Dia melafalkan itu kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad. Itu dia paling itu dari anak kecil. Karena itu didoktrinkan dan dibrainwashkan ke otak mereka, teman-teman. Sehingga ketika kita bicara tentang Allah, mereka tuh tidak ngerti membedakan bicara tentang satu Allah dengan satu batu, betul? Oh iya, Nggak betul. ngerti bedanya. Ketika ya, kenapa, Herben? Yang lebih parah lagi, Bu, batu setara dengan Allah. Itu yang repot. Iya, Allah itu berapa? Satu, gue bilang. Tapi kamu harus tahu bedanya ketika kita bicara tentang satu Allah dengan satu batu. Kamu tahu nggak bedanya? Ini loh, yang musim itu nggak bisa membedakan, betul? Makanya si Alwi ditanya tuh bingung. Kenapa? Karena dia berpikir Allah itu dalam dimensi ruang dan waktu terbatas. Allah itu di arsi. Kalau Allah di arsi itu nggak ada di bumi. Jelas itu Al-Qur'annya mengatakan begitu. Allah lebih dekat dengan urat nadi. Kalau Allah lebih dekat dengan urat nadi, ngapain ke toilet Allah mau ditinggal? Karena mereka tidak ngerti Allah kita itu roh. Ya. Dan kemarin Pak Lidara juga sudah mengungkapkan bahwa ada begitu banyak kosakata asing di dalam Quran, termasuk kata Allah. Kata Allah itu bukan bahasa Arab. Ya, mana Pak Lidara? Coba nanti kalau Pak Lidara ini ada. Pak Lidara tidur kali, Bu. Nih ada bukunya dari Imam Asyuyuti apa Al-Qurtubi ya, coba. Quran and ini loh judul bukunya nih. Quran and Foreign Language, coba ya. Kata Allah itu bukan bahasa Arab, teman-teman. Makanya kita suruh mereka jelasin nih non-Arabic words in the Quran. Ya, Arthur Jeffrey, Bu. Arthur Jeffrey toh. Pengarangnya Arthur Jeffrey ya. Iya. Ratusan tuh. Makanya kalian nggak bisa, kalau ditanya Allah itu artinya apa, nggak ada yang bisa jelasin. Iya, makanya itu kalau saya lagi senang ngebahas Al-Qasas 30 itu Bu Sofi, kalau mau menjelaskan tentang Tuhan Yesus dan Allah. Itu aja di ini kalau saya lebih ke ayat itu. Nih contoh nih ya, menurut Al-Qurtubi. Al-Qistas surat 17 ayat 35. Ini adalah kosakata Yunani. Al-Sijil surat 15 ayat 74. Ini adalah bahasa Persia. Al-Gasak ini adalah bahasa Turki di surat 78 ayat 5. Atur surat 2 ayat 63 adalah bahasa Syriak. Al-Kifil
Surah 57 ayat 28. Ini adalah bahasa Abisinian. Ini baru beberapa nih. Kemarin Pak Lidara tuh punya Pak Nih. Lidara biasanya malam kayaknya. Jarang pagi-pagi. Iya, ini banyak kali nih kosakata, termasuk kata Quran itu bukan bahasa Arab, teman-teman. Injil itu bukan bahasa Arab. Makanya kalau Muslim ditanya apa arti kata Injil, gak ada yang tahu. Yang gilanya lagi mereka kadang dibilang, kenapa kitab kalian ditulis dalam bahasa Yunani? Mereka lupa bahwa kitabnya sendiri mengakui yang dituliskan itu kita Injil kan gundul kan. Iya. Jadi Qurannya mengaku membenarkan kitab Injil. iya. Orang di Injil itu udah bahasa Yunani, memang dasar manusia kuluk-kuluk emang. Nggak ngerti yang diomongkan. Sakit jiwanya memang mereka itu. Lebih parahnya lagi, si Zulkifli M. Abbas berkata, kalau suatu kitab itu tidak ada bahasa asingnya terjemahan, itu kitab palsu katanya. Kitab terjemahan kitab palsu. Datanglah si Menakem Ali. Dia mengatakan bahwa Nabi Yakub, Nabi Ibrahim itu bukan orang Arab. Sehingga Allah itu menerjemahkan dari ke dalam bahasa Arab. Tapi orangnya Qurannya kitab terjemahan. Jadi mereka itu sebenarnya aneh ya. Seringkali narasi yang satu menghancurkan narasi yang satu. Iya, Menakem Ali bilang bahwa Allah pun menerjemahkan perkataan Yakub, perkataan Abraham ini ke dalam bahasa Arab di dalam Qurannya kan gitu kan? Musa, betul? Tuh. Datanglah dengan pedenya Zulkifli, kitab yang mengandung terjemahan adalah kitab palsu katanya. Makanya congornya ditutupin pakai celana dalam terus si Zuma. Ternyata ini Quranmu banyak sekali kata-kata asing. Mengandung bahasa Arab. Fitri. Hebrew, Greek. Apa ini? Kosakata asing banyak sekali. Quranmu ternyata tidak ada bahasa Arab. Itu kan katanya gini Bu Sofi, kalau kata Allah mereka itu, kan mereka menggugat tuh kata Allah. Kan kita kan Allah itu dalam bahasa Indonesia, betul nggak Bu Sofi? Berarti kan mereka mengklaim bahwa kata yang Allah itu kan 5 huruf itu punya mereka, betul nggak? Nah dicek di Google, persis yang seperti Bu Sofi waktu itu SS kan. Eos, harusnya kalian terima gitu loh. Nih. Kan kalian menggugat itu punya kalian. Iya. Karena kalian bilang ini kata Allah yang 5 huruf ini punya kalian. Ya katanya punya kalian. Ini ternyata Allah dalam bahasa Yunani Theos nih Pak Erben, gimana tuh? Theos, iya. Iya, kalau begitu Abdallah orang pagan juga, Allahnya si pagan gitu. Iya, ini belum begitu. Kata Allah juga, makanya bapaknya si Muhammad namanya saja Abdullah. Iya. Bahkan ini belum kita buktikan dengan bukti arkeologi yang waktu itu dikatakan di Rabjono. Ya saya bisa bukakan itu. Surat menyurat dari apa? Abdullah siapa itu? Sahabatnya nabimu. Ada dalam 2 bahasa, Arab sama Yunani. Ternyata kata Allah dalam bahasa Yunani Theos. Gimana sih kalian nih? Tuh. Yang didengung-dengungkan Juma tuh. Karena tapi kita kan kita harus maklum ya, kalau si Juma yang ngomong, ya kita mengelus dada karena si Juma itu gimana ya? Gak bisa berpikir dia, sakit jiwanya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.